Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak dosen. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan critical book review saya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi buku yang saya kaji adalah buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Project Citizen, paduan untuk mahasiswa kritis dan responsif. Dan buku pembanding saya itu Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Jadi alasan saya memilih kedua buku ini yaitu kedua buku ini sama-sama membahas bagaimana membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik, tetapi dengan cara penyajian yang berbeda. Oke, isi singkat buku utama ini membahas tentang demokrasi Pancasila. Di dalam buku ini jelaskan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar rakyat memilih pemimpin saat pemilu, tetapi demokrasi adalah cara hidup berbangsa yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Oke, jadi buku ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi negara lain karena berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khasnya adalah keputusan lebih mengutamakan musyawarat mufakat, bukan hanya voting. Selain itu, demokrasi harus tetap memperhatikan moral, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Jadi di buku utama ini tidak hanya memberi teori tetapi juga mendorong mahasiswa agar kritis dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ke isi buku pembanding. Buku pembanding ini menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, sadar hukum, cinta tanah air, dan bertanggung jawab. Di buku pembanding ini menjelaskan dua konsep, yaitu civic education sebagai pendidikan kewargaan di sekolah dan citizenship education, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung lebih luas di keluarga, masyarakat, media, dan organisasi sosial. Jadi buku ini menekankan dasar-dasar teori dan konsep kewarganegaraan. Analisis pembandingnya bagian paling penting. Setelah saya bandingkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua buku ini. Jadi persamaan buku ini, kedua buku sama-sama bertujuan membentuk warga negara yang memiliki hak, kewajiban, dan cinta tanah air, dan menjunjung nilai Pancasila. Keduanya juga menekankan pentingnya mahasiswa memiliki sifat demokratis dan bertanggung jawab. Namun, perbedaannya juga jelas. Buku utama lebih unggul dalam hal kedalaman pembahasan. Materinya ini lebih rinci, lebih sistematis, dan didukung pendekatan Project Citizen sehingga mahasiswa diajak berpikir kritis terhadap persoalan bangsa. Sementara buku pembanding lebih singkat, lebih sederhana, dan mudah dipahami, tetapi tidak terlalu dalam memberikan analisis. Dengan kata lain, buku utama cocok untuk analisis kritis, sedangkan buku pembanding cocok untuk memahami konsep dasar. Jadi menurut opini pribadi saya, kelebihan dan kekurangan ini, kelebihan buku utama adalah bahasanya itu akademik. Kelebihannya itu bukunya bahasanya akademik, lengkap, dan mampu melatih mahasiswa berpikir aktif. Jadi kalau kekurangannya itu beberapa bagian cukup padat sehingga membutuhkan konsentrasi lebih saat membaca. Sedangkan kelebihan buku pembanding adalah bahasanya itu ringan dan mudah dipahami sebagai pemula. Namun kekurangannya isi pembahasannya masih kurang mendalam. Jadi secara pribadi, saya menilai buku utama kuat dijadikan sumber utama perkuliahan, sedangkan buku pembanding lebih tepat sebagai pelengkap. Oke, jadi kesimpulannya, kedua buku ini sama-sama penting dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan karena keduanya mengajarkan mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Tetapi buku utama memberikan pemahaman yang lebih kritis, sedangkan buku pembanding memberikan pemahaman yang lebih praktis. Oke, sekian penjelasan dari critical book review saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.